Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas final test pada mata kuliah ilmu komunikasi yang diampu oleh dosen Ibu Rizkiatur Hasanah SSM SOS. Dan perkenalkan, nama saya Megawati dengan NIM 230104 030141. Baik, kita akan memasuki pada mind mapping atau peta konsep. Soal pertama yaitu teori-teori komunikasi. Yang kedua, pengolahan data menjadi informasi dan pesan yang bermanfaat, proses pemaknaan pesan. Yang ketiga, strategi komunikasi. Yang keempat, etika komunikasi. Yang kelima, metode survei dalam komunikasi, analisis isi, analisis wacana, dan analisis framing. Yang terakhir, soal keenam, metode kualitatif dalam komunikasi. Kita masuki pada soal yang pertama, yaitu teori-teori komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi pada teori komunikasi. Teori komunikasi adalah komunikasi yang mengacu pada proses pertukaran pesan dan sinyal di antara aktor-aktor sosial sebagai suatu elemen penting dalam konstruksi arti dan persepsi yang merupakan kepedulian sentral dalam model tersebut. Selanjutnya, fungsi teori komunikasi. 1. Teori komunikasi dijadikan sebagai pedoman dan penuntun dalam melakukan penelitian di bidang komunikasi dan informasi. 2. Teori komunikasi dapat menemukan hal-hal baru yang lebih bermanfaat. 3. Teori komunikasi dapat memahami suatu fenomena atau kejadian secara teoritis maupun praktis. Keempat, dengan teori komunikasi, kita dapat membuat hidup lebih arif dan bijaksana dalam berpikir maupun bertindak. Teori-teori komunikasi terbagi menjadi 15. Yang pertama, teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori komunikasi massa yang fokus pada efek yang diberikan oleh media massa pada flyer. 2. Teori kultivasi atau cultivation. Teori kultivasi secara khusus mengulas peran televisi sebagai media utama bagi pengetahuan masyarakat tentang realitas sosial dan lingkungan sekitarnya. Teori kultivasi pada dasarnya mengidentifikasi dua tipe penonton fanatik atau kelas berat, yaitu menghabiskan lebih dari 4 jam setiap hari untuk menonton, dan penonton kelas ringan atau light viewers yang hanya menghabiskan waktu sebanyak 2 jam atau kurang setiap harinya. 3. Teori uses and gratifications. Teori ini menekankan peran aktif pengguna media dalam memilih dan menggunakan media. Dalam konteks ini, penonton memegang peran aktif dalam seluruh proses komunikasi. 4. Teori penerimaan aktif. Pada tahun 1973, Stuart Hall mengembangkan konsep teori penerimaan aktif atau audience reception. Fokus utama teori ini adalah pada ide bahwa setiap media menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Pesan-pesan ini dapat diinterpretasikan oleh penerima dengan 3 cara hipotesis, yaitu A. Preferred reading merupakan kondisi ketika konsumen sepenuhnya memahami pesan yang dimaksud. B. Negotiated reading, yaitu konsumen memahami pesan namun menyesuaikannya dengan nilai-nilai mereka sendiri. C.
oppositional reading, yaitu ketika konsumen tidak setuju dengan makna yang dimaksudkan. 5. Teori pengharapan nilai atau expectancy value. Teori pengharapan nilai merupakan perkembangan dari teori usage and gratification, tetapi dengan menitik beratkan pada keterikatan individu dengan media. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan individu terhadap media bergantung pada sikap individu terhadap media tersebut. 6. Teori kultural imperialisme. Teori ini diperkenalkan oleh Hert Schiller, memiliki fokus pada dampak media barat terhadap tingkat global. Menurut teori ini, negara-negara barat mendominasi media secara luas, membentuk pola pikir dan preferensi di seluruh dunia. 8. Teori jarum suntik atau hypodermic needle merupakan teori komunikasi massa yang populer. Gagasan bahwa media massa memiliki efek yang kuat, langsung, dan terarah. Penelitian awal mengenai fenomena ini dilakukan oleh Harold Laswell yang percaya bahwa media massa pada periode tersebut memiliki dampak dominan pada pikiran masyarakat. Mirip dengan peluru yang dapat menembus pemikiran individu dan mengubah perilaku mereka. 9. Teori persamaan media atau media equation X. Teori persamaan media atau yang dikenal dengan media equation menyatakan bahwa orang yang cenderung memperlakukan media komunikasi dan komputer sebagaimana mereka memperlakukan dunia nyata atau manusia. Teori-teori komunikasi yang ke-10, teori difusi inovasi. Teori di inovasi adalah suatu proses penyebaran ide atau hal baru yang berlangsung terus-menerus dari satu tempat ke tempat lain, serta dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya dalam suatu masyarakat. Inovasi dapat tersebar melalui saluran media massa yang kuat, dan hal ini berdampak dalam membujuk massa untuk mengadopsi inovasi yang dikomunikasikan tersebut. Tujuan utama dari difusi inovasi adalah diterimanya ide, pengetahuan, dan teknologi baru oleh individu atau kelompok dalam sistem sosial tertentu. 11. Teori ketergantungan atau dependensi. Teori ketergantungan mengemukakan adanya hubungan yang erat antara layak, media, dan struktur sosial. Berdasarkan teori ketergantungan, khalayak memiliki kecenderungan untuk mengandalkan konsumsi informasi dari media tertentu guna mencapai tujuan mereka. 12. Teori individual differences. Teori ini dicetuskan oleh Melvin Develour, mengasumsikan individu menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh media sesuai dengan kebutuhan masing-masing, berkaitan dengan kepentingan pribadi, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilainya. 13. Teori framing berpendapat bahwa cara suatu peristiwa diungkapkan kepada audiens dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memproses informasi dan membuat pilihan terkait dengan informasi tersebut. 14. Teori kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap. Teori kesenjangan pengetahuan adalah teori yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik akan memperbesar kesenjangan atau jarak antara individu yang mengetahui lebih banyak dengan individu yang mengetahui lebih sedikit. 15. Teori efek persuasi. Teori efek persuasi oleh Albert Bandura
mencakup keyakinan pribadi terkait kemampuan media untuk mempengaruhi perilaku individu. Para ahli lainnya mengembangkan teori ini menjadi teori yang sangat bernilai untuk memahami efek media massa. Menurut pandangannya, perilaku dipahami sebagai hasil dari pembelajaran yang terjadi melalui proses observasi, di mana terjadi mediasi antara stimulus dan tanggapan. Selanjutnya kita memasuki pada soal nomor 2, yaitu pengolahan data menjadi informasi dan pesan yang bermanfaat, serta proses pemaknaan pesannya. Yang A, pengertian data dan informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan data sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian, biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar, dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut. Sedangkan pengertian informasi adalah sekumpulan data, kenyataan, atau bentuk yang diolah agar dapat memiliki kegunaan, baik untuk sumber pengetahuan maupun sebagai dasar pengambilan keputusan, baik individu atau organisasi yang menerimanya. Selanjutnya, mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, kita membutuhkan teknik, metode, dan siklus agar data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat. Yang A, teknik pengolahan data. 1. Batch processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara berkala atau sekaligus dengan batch atau kelompok besar. 2. Real-time processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara real-time sehingga data dapat diproses dan diterima hasilnya pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, online processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara terus-menerus saat data masuk dan memproses setiap data individu secara terpisah. Yang keempat, multiprocessing. Teknik ini melibatkan pengolahan data oleh beberapa prosesor atau mesin pada saat yang sama, membagi tugas pemrosesan data menjadi beberapa bagian, dan mengelola setiap bagian dengan prosesor yang berbeda. Yang kelima, time sharing. Teknik ini melibatkan pengolahan data dengan mengalokasikan sumber daya komputer dan data dalam slot waktu ke beberapa pengguna secara bersamaan. Memasuki pada metode pengolahan data. 1. Pengolahan data manual. Metode pengolahan data ini ditangani secara manual. Seluruh proses pengumpulan data, pemfilteran, penyortiran, perhitungan, dan operasi logis lainnya semuanya dilakukan dengan campur tangan manusia dan tanpa menggunakan perangkat elektronik atau penggunaan lunak otomasi lainnya, karena pengolahan data tersebut dilakukan secara manual. 2. Pengolahan data mekanis. Data diproses secara mekanis melalui penggunaan perangkat dan mesin. Ini dapat mencakup perangkat sederhana seperti kalkulator, mesin tik, mesin cetak, dan lain-lain. 3. Pengolahan data elektronik. Data diproses dengan teknologi modern menggunakan perangkat lunak dan program pengolahan data. Kita masuki pada tahap yang ketiga, yaitu siklus pengolahan data. 1. Collection. Siklus ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti survei, transaksi, atau basis data. 2. Preparation. Siklus ini melibatkan pembersihan data dari kekurangan, kesalahan, atau duplikasi. 3. Transformation. Siklus ini melibatkan pengubahan bentuk data seperti encoding, scaling, atau agregasi. 4.
loading. Siklus ini melibatkan pemuatan data ke dalam basis data atau sistem penyimpanan data untuk diproses dan dianalisis. 5. Analisis. Siklus ini melibatkan analisis data untuk mengekstrak informasi yang berguna dan memenuhi tujuan pengolahan data. 6. Visualization. Siklus ini melibatkan representasi visual dari hasil analisis data seperti tabel, grafik, atau visualisasi interaktif. 7. Reporting. Siklus ini melibatkan penyajian hasil analisis dan visualisasi dalam bentuk laporan atau presentasi. Selanjutnya, proses pemaknaan pesan. Proses pemaknaan pesan dalam ilmu komunikasi merupakan konsep penting yang mempelajari bagaimana pesan yang dikirim oleh pengirim disampaikan, diterima, dan diinterpretasikan oleh penerima. Proses penerimaan pesan yaitu pengkodaan pesan, transmisi pesan, atau pesan tersebut ditransmisikan melalui saluran komunikasi. Selanjutnya, penerimaan pesan. Penerima menerima pesan yang telah dikirim oleh pengirim. Dekode pesan. Penerima kemudian mendekode pesan yang diterima, yaitu mengubah simbol-simbol atau isyarat yang diterima menjadi makna yang dapat dipahami. Interpretasi pesan pada tahap terakhir. Selanjutnya kita memasuki pada soal nomor 3. Strategi komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu, yaitu strategi komunikasi dimaknai sebagai sebuah perencanaan optimal dengan memadukan elemen komunikasi untuk mencapai tujuan. Elemen strategi komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu tujuan utama organisasi, berbagai kebijakan yang mendorong atau justru membatasi gerak organisasi, rangkaian aktivitas kerja atau program yang mendorong terwujudnya tujuan. Selanjutnya, pada tahapan manajemen strategi. Yang pertama, perencanaan strategi. 2. Implementasi strategi. 3. Evaluasi strategi. Selanjutnya, jenis strategi menurut Koten sebagai berikut, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung, dan strategi kelembagaan. Komunikasi dikatakan efektif apabila memiliki persepsi terhadap pesan yang diperoleh oleh komunikan sama makna dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, maka diperlukannya elemen-elemen komunikasi untuk mensukseskan komunikasi yang lancar. Elemen-elemen komunikasi tersebut yaitu komunikan, yaitu sumber. Encoding adalah kegiatan yang dilakukan sumber untuk menerjemahkan pikiran dan ide-idenya ke dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh penerima. 3. Pesan atau ide. Pesan adalah informasi dari sumber yang berisikan simbol-simbol komunikasi guna untuk menyampaikan maksud dan tujuan. 4. Media. Media adalah sarana atau alat yang digunakan oleh komunikator kepada komunikan untuk menyampaikan pesan. 5. Decoding. Decoding yaitu kegiatan yang dilakukan oleh komunikan dengan tujuan untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan sebuah pesan atau ide agar memiliki arti yang sama bagi penerima. 6. Komunikan. Komunikan yaitu orang yang menerima pesan, baik pesan verbal maupun non-verbal dari komunikator. 7. Respon atau feedback. Respon atau feedback adalah umpan balik atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Jadi adanya hubungan timbal balik antara komunikator dengan komunikan. 8. Hambatan. Dalam berkomunikasi pastinya sering mengalami hambatan kan? Gangguan atau distorsi. Hambatan tersebut bisa saja dari media yang digunakan bersama pesan maupun dari lingkungan yang akan mengganggu penerimaan
dan pengiriman pesan. Selanjutnya kita masuki pada soal nomor 4, etika komunikasi. Etika komunikasi mengacu pada seperangkat prinsip, nilai, dan norma-norma yang mengatur perilaku, interaksi, dan komunikasi antar individu dan kelompok. Hal ini mencakup aspek penting seperti kejujuran, keadilan, rasa hormat, sensitivitas terhadap orang lain, dan tanggung jawab atas efek komunikasi yang dihasilkan. Dengan menerapkan etika komunikasi, seseorang dapat memastikan bahwa komunikasi mereka dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati semua pihak yang terlibat. Prinsip komunikasi, kejujuran. Apa yang disampaikan harus sesuai tanpa adanya kebohongan. Rasa hormat, bagaimana cara kita menghormati siapa yang menerima pesan kita, misalkan orang tua, cara kita menghormatinya dengan berbicara dengan lembut. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Apa yang disampaikan harus dipertanggungjawabkan. Keadilan, keterbukaan, empati. Selanjutnya komunikasi etis di berbagai konteks. A. Lingkungan profesional, B. Lingkungan pribadi, C. Lingkungan sosial, dan D. Lingkungan digital. Tantangan dan kontravensi dalam etika komunikasi. Yang A. Privasi dan keamanan. Yang B. Penyebaran informasi palsu. Yang C. Kebijakan dan etis bisnis. Yang D. Keterwakilan dan kebinekaan. Yang E. Relevansi etika komunikasi di era digital. A. Privasi dan keamanan data. B. Penyebaran informasi. C. Representasi yang adil. D. Pengaruh dan pemasaran. Selanjutnya kita masuki pada soal nomor 5, metode survei dalam komunikasi, analisis data, analisis wacana, dan analisis framing. Oke, kita akan membahas tentang metode survei. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, kuesioner, atau survei online. Tujuan dari survei tersebut adalah untuk mendapatkan informasi dari responden tentang perilaku, pendapat, atau kebiasaan mereka terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya A. Analisis isi. Analisis isi atau konten analisis adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru atau replicable dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Ada beberapa bentuk klasifikasi dalam analisis isi sebagai berikut. 1. Analisis pragmatis, di mana klasifikasi dilakukan terhadap tanda menurut sebab akibatnya yang mungkin, misalnya berapa kali suatu kata diucapkan yang dapat mengakibatkan munculnya sikap suka terhadap produk sikat gigi A. 2. Analisis isi semantrik, dilakukan untuk mengklasifikasikan tanda menurut maknanya. 3. Analisis penunjukan atau designation, menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu, orang, benda, kelompok, atau konsep dirujuk. 4. Analisis penyifatan atau attributions, menggambarkan frekuensi seberapa sering karakterisasi dirujuk, misalnya referensi kepada ketidakjujuran, kenakalan, penipuan, dan sebagainya. 5. Analisis pernyataan atau assertions, menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu dikarakteristikkan secara khusus. Analisis ini secara khas
kasar disebut analisis tematik. Contohnya, referensi terhadap perilaku nyontek di kalangan mahasiswa sebagai maling, pembohongan, dan sebagainya. 6. Analisis sarana tanda atau spatial dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dari tanda, misalnya berapa kali kata cantik muncul, dan lain-lain. Analisis wacana. Analisis wacana adalah analisis isi yang bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti. Jika pada analisis kuantitatif, pernyataan lebih ditekankan untuk menjawab apa, what, dari pesan atau teks komunikasi, pada analisis wacana lebih difokuskan untuk melihat pada bagaimana, yaitu bagaimana isi teks berita dan juga bagaimana pesan itu disampaikan. Ya, analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas, aktor, kelompok, atau apa saja dikonstruksi oleh media. Analisis framing memiliki dua konsep, yaitu konsep psikologis dan sosiologis. Konsep psikologis lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi pada dirinya, sedangkan konsep sosiologis lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Analisis framing sendiri juga merupakan bagian dari analisis isi yang melakukan penilaian tentang wacana persaingan antara kelompok yang muncul atau tampak di media. Soal nomor 6 dan soal yang terakhir, metode kualitatif dalam komunikasi. Metode kualitatif dalam komunikasi merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Contohnya, metode kualitatif memiliki beberapa macam seperti etnografi, studi kasus, studi dokumen, pengamatan atau observasi alami, serta fenomenologi. Ciri-ciri penelitian kualitatif. 1. Setting alamiah. Para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data dari para partisipan atau individu-individu yang menjadi subjek penelitian dalam setting alamiahnya. Mereka tidak dibawa ke laboratorium. Sebaliknya, pemaknaan individu atas peristiwa atau fenomena hendak ditangkap dalam setting alamiahnya. Sehingga banyak peneliti menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Dengan menggunakan kedua metode itu, para peneliti dapat menangkap makna-makna individu berdasarkan pada konsep alamiah yang mengitarinya. 2. Mengeksplorasi makna. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi makna. Ini ciri penting dalam penelitian kualitatif, terutama jika dihubungkan dengan bidang penelitian komunikasi, karena ilmu komunikasi hampir selalu terkait dengan makna. Makna selalu bersifat polisemik dan sangat ditentukan konteksnya. Makna selalu beragam. Interaksi antara teks, orang, dan konteks akan sangat menentukan makna yang muncul atau dikonstruksikan. Maka penelitian kualitatif akan jauh lebih mampu menangkap makna-makna ini dibandingkan dengan studi kuantitatif. Yang ketiga, peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif tidak bersandar pada instrumen kuisioner yang dapat dibagikan oleh siapa saja. Namun, peneliti itu sendirilah yang menjadi instrumen. Maka kemampuan peneliti dalam menggunakan beragam sumber data akan sangat menentukan kualitas data dan penelitian yang dihasilkan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.